Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang akidah ya. Tapi perlu diulas dulu yang lalu agar gambaran dalam hati lebih kuat ya, bahwa yang pertama wajib kepada manusia itu adalah ma'rifat terhadap Allah ya. Ma'rifat ini memiliki 4 qaid ya. Pertama, keyakinannya harus kuat. Kedua, tidak ada perubahan ya. Ketiga, sesuai dengan faktanya, kenyataannya. Dan yang keempat, tumbuh berdiri dari dalil ya. Maksudnya memiliki argumentasi yang kuat gitu. Ketika diminta argumentasi itu dia bisa mengemukakan, nah itu ya pentingnya itu. Kalau orang itu keyakinannya kuat, tidak rubah-rubah sesuai fakta, tapi tidak bisa menegakkan dalil, maka ia disebut taklid ya. Jika akalnya sempurna, sehat gitu, taklid itu berdosa ya, berdosa. Bahkan menurut sebagian ulama di akhirat tetap kafir katanya. Naudzubillah min dzalik. Susah itu ya. Di dalam kitab-kitab besar itu yang dijelaskan. Nah, cukup taklid itu dalam akidah itu harus ma'rifat gitu itu. Jadi ya harus belajar gitu. Mau tidak mau harus belajar. Tapi kan sebenarnya kalau kita pikir secara logika yang bersih ya enak. Disuruh belajar itu kan artinya kita harus dipaksa masuk surga lah gitu. Harus mau sebenarnya ya. Tapi kan itu manusiawi, kadang untuk beribadah itu malas, ream ya. Apa rasa ini yang ditinggalkan sekarang oleh banyak orang Islam ya, karena mungkin orang tuanya juga kurang paham bagaimana ilmu agama itu sangat penting ya. Jadi mereka cukup berpikiran nyakuala akan unggul gitu ya. Jadi perlu disadarkan sebenarnya itu. Nah, kemudian setelah penjelasan tentang ma'rifat ya, dilanjutkan bahwa yang harus dima'rifatkan itu makna la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluhu ya. Itu kalau diterjemahkan minimal terkandung 50 sifat ya yang menjadi akidah itu. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahilnya, 1 sifat jaid jadi 41, kemudian 4 sifat rasul yang wajib di rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang jaiz jadi 9, 41 plus 9 adalah 50. Di samping itu juga kita wajib beriman kepada akidah sam'iyat ya. Jadi dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasul tentang masalah alam gaib ya. Misalnya tentang aras, kolam, lauh mahfuz dan lain sebagainya ya. Itu dijelaskan oleh Nabi. Kemudian di sini kemarin kita sampai pada bahasan bahwa wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi ya, sesuatu yang berpahala jika dikerjakan dan diancam siksa jika ditinggalkan. Nah, setelah ma'rifat kemudian juga wajib tasdik ya. Tasdik ya. Nah, di sini ditulis tahsabada ma'rifat wajib tasdik nanunya eta iding ansareng qabulna. Ari iding antehnya eta ngakuna sukarido hate ka Allah robuna. Jeung aku yen Muhammad teh Rasulullah Aminah ibuna Ramana Abdullah. Ari mukminin mukminat eta dulur saagama Islam kabeh oge dulur. Harti qabul narima ajaranana ajaran Quran sareng sunnah nabina. Teu bade nolakana eta ajaran acan diri tacan bisa ngalakonan. Sareng ridho ngamakmumna kana Quran sareng agama Islam eta cepengan. Lamun tengaku eta tacan idian tacan qabul nu nampi kana ajaran. Udah dijelasin kemarin ya, paham ya?
Kemudian kita berlanjut tentang ini liqaulil qaili cenah. Ini apa yang dibahas di atas tadi itu karena ada pendapat ulama ya, liqaulil qaili karena ada ucapan seseorang yang mengucap gitu ya. Liqaulil qaili karena ada ucapan seseorang yang mengucap, khususnya ulama nih ya. Karena ucapan-ucapan yang diterima di dalam kitab-kitab itu pasti ulama yang bicaranya ya. Ada seorang ulama mengatakan begini, wal imanu tasdikul qalbi ayul idingan wal qabul. Wala yu'tabaru ila ma'at talapud. Wal imanu yang dimaksud iman itu ialah tasdikul qalbi, membenarkannya hati. Ayul idingan yaitu mengaku dan menerima. Idian itu pengakuan dan penerimaan. Setelah diakui itu benar, kemudian kita terima gitu. Wal qabulu ya, ayil idian wal qabul gitu ya. Jadi membenarkannya hati, tasdikul qalbi membenarkannya hati, ayil idian wal qabul yaitu idian dan qabul, mengaku dan menerima ya. Idian itu mengakuinya ya. Awal qabul menerima. Wala yu'tabaru ila ma talapud, dan tidak sah tasdik tersebut kecuali dengan pengucapan, maksudnya 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi mungkin saja ada seorang yang sebelumnya tidak Islam, kemudian karena pengaruh dan segala macam pengalaman dia, akhirnya dia membenarkan Islam dalam hatinya ya. Belum sempat baca syahadat dia itu, hanya membenarkan aja. Nah itu belum disebut muslim secara duniawi ya. Tapi dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah itu telah beriman. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, akhirnya menurut kita karena dia tidak baca syahadat tetap kafir ya. Tapi dalam pandangan akhirat itu masuk surga Islam, selamat gitu. Nah, itu kita ada yang tahu kan ya. Hanya Allah yang tahu gitu. Karena iman ini kuat ya, walaupun seorang itu dibakar di neraka ya, imannya nggak akan hancur walaupun sedikit imannya. Hebat iman itu. Karena kan iman ini usulnya, pokoknya. Segala amal ibadah kita tuh nggak jadi kalau nggak ada iman. Salat, zakat, saum. Kalau nggak ada iman nggak jadi. Iman itu kan harus dimulai dari ma'rifat dulu. Dia harus dibina, harus dipelihara gitu. Kalau barang itu, karena ilmu juga kan ibarat barang gitu. Cuma kan memeliharanya enak dengan pikiran gitu kan ya. Nggak perlu pakai pengurusan segala gitu. Hanya pikiran yang jalan. Jadi bagi orang non-Islam, jika menerima ajaran Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat depan seorang saksi. Bagusnya yang menyaksikan itu orang yang sudah ma'rifat, orang yang benar akidahnya. Jangan sampai disangka orang yang akidahnya juga nggak benar gitu. Nanti disesatkan juga gitu kan. Itu bahaya yang tidak kelihatan gitu ya. Tidak kelihatan. Bagaimana kalau orang Islam seperti kamu ya, sejak lahir udah Islam kan? Bapak juga begitu karena orang tua kita Islam. Itu baca syahadat cukup di dalam sholat ya. Dalam sholat itu setidaknya dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu itu selama 17 rakaat kita tuh membaca syahadat itu 2 kalimat syahadat ya, itu 9 kali. 9 kali. Artinya apa? Artinya 24 jam dibagi 9. Jadi orang Bapak hitung kalau nggak salah itu sekitar 2 jam 40 menit sekali kita tuh bersyahadat, memperbaharui keyakinan. Kan kata Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaiki atau refresh gitu ya. Refresh keimanan kamu dengan la ilaha illallah. Itu kita ucapkan dalam sholat. Apalagi tambah sholat sunat kan lebih banyak lagi gitu. Jadi setidaknya dalam 2 jam 40 menit sekali kita tuh setor ke Allah gitu. Kesaksian kita itu dipelihara itu. Makanya kalau orang yang nggak sholat, lama-lama bisa hilang gitu. Saya kan nggak disetor-setor gitu. Jadi diwajibkan sholat itu sebenarnya menyetorkan itu kesahadahan kita, kesaksian kita, tidak Tuhan selain Allah. Makanya dalam bacaan itu harus dengan penghayatannya, asyhadu alla ilaha illallah. Jangan terburu-buru. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu setor gitu. Kemudian ketika membaca Allahumma sholli
eh, apa Allahumma sholli ala sayyidina at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamualaikum. Nah itu kita harus meyakini Nabi itu mendengar salam kita, karena memang orang-orang yang mati syahid ya, apalagi Nabi ya, itu di dalam Al-Quran disebutkan jangan disebutkan sudah meninggal, tapi hanya harus sopan, mereka sudah pindah alam gitu. Jadi di Madinah sana Rasul tuh di dalam kuburnya hidup gitu, diberi rezeki oleh Allah gitu ya. Jadi kalau kita ke sana apalagi kan ketika ziarah itu, wah Rasul itu tahu melihat gitu ya kepada orang yang ziarah ke sana itu. Nah kita dalam salat menghadirkan itu, assalamualaikum, keselamatan untuk engkau ya Rasulullah gitu kan, ayuhan nabi, wahai nabi. Karena nabi kalau mutlak nabi berarti Rasulullah maksudnya, kanjeng Nabi Muhammad begitu. Jadi di sini menurut sebuah kil ya pendapat bahwa iman itu membenarkannya hati, yaitu mengakui dan menerima, dan tidak termasuk tasdik jika tidak diucapkan ya. Jadi orang-orang yang mau masuk Islam dia harus mengucapkan. Misalnya kamu ada temen nih non Islam terus bilang, "In, saya mau Islam euy." Nah, jika dia ngomongnya itu rela ya, tidak ada paksaan gitu, karena sungguh-sungguh, langsung kamu bimbing. Coba ikutin itu. Kamu ya apa yang saya ucapkan gitu. Ngucapin gimana? Asyhadu alla gitu. Ya ngikutin kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah ngikutin terjemahkan oleh kamu. Nah, setelah itu baru kamu misalnya ajak ke KUA tempat dia di mana gitu ya. Di KUA itu biasanya ada tuh ya semacam surat itu ini ya, nanti ada saksi gitu. Jadi itu menurut Bapak lebih baik ya daripada mana ke MCI Mu'alaf Center ya, karena yang saya Bapak lihat sih Mu'alaf Center kelihatannya dipegang orang-orang Wahabi gitu, mengerikan itu. Mengerikan. Justru KUA yang lebih kompeten sebenarnya ya untuk mengurus warga sekitarnya. Ada saksi nanti baru sana dibaca syahadat, lebih legal ya, karena ada surat nanti di situ. Tapi jangan ditolak kata guru Bapak gitu, kalau misalnya angke deui kita tehnya kita dosa besar loh. Karena orang mau masuk Islam kok ditangguhkan, karena Islam itu kan wajib. Lalu kan disebutkan ya ayuhannas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum kan. Jadi wajib semua manusia itu yang mukallaf wajib bertauhid dulu kan, membaca syahadat itu tauhid dulu, tauhid menyaksikan dulu, meyakini bahwa tidak Tuhan selain Allah gitu. Ya bisi baik suatu saat kamu ada kasus seperti itu, ada orang pengen masuk Islam, tolong ngengke ku kamu dulu bimbing so gitu, baca syahadat dengan saya gitu kan, terserah kamu bahasanya gimana gitu. Kalau kamu rasa belum, tapi biasanya sekali juga jadi itu, sekali baca, walaupun bacanya mungkin nggak pasti ya, karena memang lidahnya beda kan, mereka nggak kenal misalnya sebelumnya gitu, nggak apa-apa sih, bisanya dia lah asal ngikutin kita. Udah baca 2 kali syahadat barulah direncanakan kapan mau ke KUA gitu, saya antar gitu, kamu jadi saksinya nanti. Hebat ingin bisa memasukkan orang masuk Islam. Ayo pas salut di MCI ya, orang-orang banyak masuk Islam, cuma aduh sayang teh pimpinan gitu. Paslun pasal katilu pertelaan sahadatain. Betul ya? Iya. Ya. Wanutku bisahadataini tubiro lisihatil imani mimang kodaro. Ari ngucap 2 kalimah syahadat eta wajib kerjal manu mampu kuat. Karena mungkin ada orang yang bisu kan. nah itu kalau bisu ya dengan isyarat aja ya. Kemudian juga kita ajak sholat, ngaji biasa gitu kan, dia kan bisa menerima karena mungkin karena bisu aja ya, nggak bisa komunikasi, dia bisa lihat gitu, bisa lihat. Atau mungkin orang itu buta tapi mendengar, itu masih ya. Tapi kalau udah buta tuli, nah itu mah nggak bisa, itu mah gue mukalaf ya kan ya. Jadi setelah seseorang
mengucapkan dua kalimat syahadat dari yang sebelumnya kafir, maka dia langsung dihukumi sebagai orang mukmin ya. Itu dipelihara oleh Islam, darahnya itu dimuliakan, nggak boleh diganggu gitu. Jadi sebenarnya gitu ya, kita orang Islam tuh dijaga hukum Islam itu, kemuliaan kita itu nggak boleh dihinakan walaupun oleh orang kita sendiri, orang Islam sendiri gitu kan ya. Makanya anak tuh suka bilang anjing itu kan ke orang Islam juga, itu khawatir sebenarnya bisa murtad manehna ya. Kan menghinakan saudaranya sendiri. Itu manusia dimuliakan ke Allah, ke orang Islam itu kok dibilang kayak hewan gitu ya. Makanya aduh nggak enak gitu kalau dengan anak-anaknya sedikit-sedikit gitu sih. Itu aduh kumaha eta orang tua nanya. Bapak coba bawa ke sini ngaji anak-anak itu ya, suka ngaji. Da meureunnan di rumah lagi tarang ngajinya jadi aduh deh ya. Memang kudu tekan dua-duana alus nanya budakna hayang. Nah, kalau ngadukung gitu. Ayo budak ngaji teh kalau hari-hari gitu. Nyakar lagi mungkin nggak ngerti, jadi kita belum balik ya, jadi kita jangan sampai seperti itulah ya. Sampai kok kita harus utamakan ngaji karena kita diberikan berbagai rahmat, nikmat itu kan untuk beribadah gitu. Nah, ketika disuruh ngaji kan supaya masuk surga maksudnya. Kenapa nggak mau? Tapi memang gitulah. Namanya ibadah kan, godaannya banyak ya. Bahkan waktu di pesantren bapak ada yang bilang begitu, mengucapkan itu murtad katanya jika diucapannya ke orang muslim lagi gitu kan. Kan sekarang sudah jadi bahasa apa ya, mengerikan lah pokoknya itu ya. Nah itu balik ya. Jadi mengucapkan dua kalimat syahadat itu wajib untuk mengesahkan keimanan ya bagi orang yang mampu bisa mengucapkannya gitu. Kalau nggak bisa karena bisu misalnya ya dengan isyarat lah ya, isyarat. Apa ini? Pikeun sah iman si kafir kudu kontan nyanyi misalnya di depan kamu kan di bimbing itu. Terus nu asup Islam sareng pikeun murtadin. Nah murtadin juga ya. Misalnya orang tuh menyepelekan sholat, sekali-kali mah tenanan minta mah ngomongnya gitu. Mereka murtad ya. Murtad. Jadi dia harus taubat. Kalau taubat mana? Harus murtad ya, nggak nyempelekan sholat. Taubatnya itu dengan baca syahadat lagi. Oh enggak. Kalau dia nggak mau taubatin, semua amal yang pernah dilakukan tuh hilang. Pahalanya hilang. Amalnya juga nggak ditulis lagi. Nauzubillahi min dzalik. Itu penting aja itu karena banyak sekali jebakan-jebakan dalam hidup itu. Nyepelnya ngahurikeunnya hadis itu banyak tuh di lelucon gitu kan tentang surga di telapak kaki ibu nih. Itu sering Bapak dengar. Terus nikah juga kan, nikah itu kan nikah itu akad ya, itu syariah Islam. Dia kayak permainan kan di sinetron ngeri itu kalau mereka menganggap itu bolehnya dipakai permainan, murtad itu nggak boleh itu. Makanya jadi kita nonton tuh dipikir ini bertentangan nggak dengan hukum Islam nih tonton ini. Kalau bertentangan janganlah gitu kan, jangan. Sebab kalau kita misalnya tahu ini pekerjaan murtad nih, tapi kita ridho, kita dosa juga. Kita nggak boleh ridho, walaupun kita sendiri yang melakukan misalnya perbuatan maksiat, hati kita nggak boleh ridho itu. Tetap maksiat itu maksiat aja, jadi nggak benar karena kita suka misalnya gitu kan, nggak boleh. Jadi itu selama-lamanya iman itu begitu ya. Aing teh mau berbuat maksiat tapi kan sebenarnya dosa, harus begitu. Itu iman paling lemah. Karena kalau kita anggap boleh langsung murtad. Dalam kaidah Islam itu ada disebutkan la takfurul mar'u bil maksiat walakin takfuru bitarkil hurmah. Seseorang itu belum tentu kafir ketika berperilaku maksiat. Ya itu tadi selama dia sendiri menyalahkan perilakunya gitu. Tetapi ketika sudah tidak hormat dianggap boleh, nah itu sudah tidak hormat itu langsung keluar di Islam, lebih bahaya gitu. Nauzubillahi min dzalik ya, maka kita harus selalu berdoa, sholat, usahakan jangan lewat agar terjaga iman itu. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu menarik kebaikan yang lain. Maksiat juga sama, melakukan maksiat itu menarik maksiat yang lain juga gitu. Makanya jangan sekali-kali berani bermaksiat gitu ya.
Ulangi ya dari atas ya nih, biar runut sampai sini dulu nih. Wanutku bisahadataini tubiro lisihatil imani mimang qadar. Ari ngucap dua kalimah syahadat eta wajib kerjal manu mampu kuat. Pikeun sah iman si kafir kudu konta nu asup Islam sareng pikeun murtadin. Ari ngucapkeun syahadat dina salat cukup jeung wajib pikeun muslim teu lepat. Lamun kafir nu can ngucapkeun syahadat mangka teu sah imanna jan daek salat. Paham ya? Dong salat segala macam, tapi dia belum mau baca syahadat, tetap aja kafir hukumnya. Salatnya juga enggak sah kan, belum mau membaca 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, jadi mungkin ada orang kafir seperti itu kan. Bapak juga dulu pernah ya dikira orang Islam, pakai kopiah bagus ya, nah, dia mantan tentara gitu kan, udah pensiun, ternyata orang non Islam gitu. Ketipu kita juga karena kan kita udah terbiasa ya lingkungan Islam gitu, mereka pakai budaya-budaya Islam gitu. Nah di sini ya tentang murtad itu ada di kitabnya di Sulamun Najat, kapan-kapan kita belajarkan ya. Banyak ya murtad itu, bisa murtad i'tikad ya, bisa murtad pekerjaan, bisa murtad ucapan. Ada 3 itu yang bisa menyebabkan seorang murtad. Makanya hati-hatilah heureuy nya, heureuy pek wae nya asulah heureuy agama titik eta we. Agama ulah dipake heureuy gitu. Keur lain silakan. Nah, wajar manusia itu ya suka guyon, tapi agama mau. Mun dari teman-teman kalian yang mulai menghargai agama, jauhi we geus. Dicari ke malah enak katanya, aku udah tahu tugas kolotna. Oh itu enak, banyak alasan kita kan, kesana dulu gimana lah. Kita nggak enak soalnya kalau udah tahu kan. Maka jangan dilecehkan agama itu ya. Bahwa walaupun kita belum bisa melaksanakan semuanya, ya, tetap harus kita hormati. Gitu. Jadi penghormatan dalam Islam itu diutamakan ya, diutamakan. Misalnya orang-orang Wahabi mereka itu sudah nggak hormat pada hukum Islam. Banyak yang dilanggar dari segi ijma aja ya kan, kesepakatan ulama itu sebutnya ijma ya. Itu ada lebih dari 10 yang mereka langgar. Padahal 1 saja ijma yang mujma alaih itu dilanggar, itu mereka murtad. Contoh ijma itu gimana? Misalnya begini, seluruh imam mujtahid itu meneliti tentang sholatnya dalam Al-Quran. Mereka sepakat semua sama bahwa sholat itu hukumnya wajib. Wajib. Kalau berjamaah masih khilafiyah ya, ada yang wajib, ada yang mengerjakan sunat gitu kan. Itu belum ijma itu. Tapi kalau sholatnya itu wajib, itu ijma. Sepakat seluruh ulama. Jadi ijma ini kekuatannya sama dengan Al-Quran, karena kan mereka menyepakati Al-Quran. Ya. Atau hadis misalnya, ada keterangan hadis, mereka sepakat itu wajib, ijma namanya, ijma. Jadi Al-Quran itu diperkuat oleh ijma gitu suaranya ya gitu. Jadi ijma itu kesepakatan ulama mujtahid, jika dilanggar, yang melanggarnya murtad, keluar dari Islam. Kecuali dia nggak tahu kan, nggak tahu kamu murtad nggak boleh gitu, oh saya nggak tahu maaf, nah misalnya ya itu masuk ke baca syahadatnya. Tamat TK aja dosananya ada tanya. Kalau nya tahu, nah itu yang bahaya itu. Tapi kayaknya kalau orang itu sih nggak mungkin ya, kan tahu ya, kecuali orang udah gimana pikirannya. Orang tahu itu beda dengan yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu melakukan maksiat itu bisa 100%, karena nggak tahu kan. Kalau yang tahu nggak bisa 100% kan, hatinya menolak, aing teh salah gitu kan. Jadi suatu saat kalau orang tahu berbuat maksiat, suatu saat dia akan taubat. Kan tetap nggak ridho dengan pekerjaannya. Kalau nggak tahu dosa, pasti jalan, jadi. Nah makanya dosanya betul. Maka katanya kan, tanya dosa. Jadi di dunia teh asatara maksiat, bus di akhirat loba dosa teh geuning teh eta. Dosa teh nyata ya. Mata orang jahil itu
Ya nggak boleh lah gitu di Islam itu, makanya wajib ngaji kan. Cek Nabi oge ning mayoritas penduduk neraka itu fakirul ilmi, orang yang bodoh. Ya terutama ilmu akidah ini, ilmu dasar gitu kan. Karena kekuatan iman itu di ilmunya, Jadi sekali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu wajib untuk mensahkan iman seseorang yang mau masuk Islam ataupun orang yang sudah murtad ya. Nah, murtad ya mau masuk Islam lagi. Taubatnya yaitu dengan baca syahadat ya. Jadi bukan kayak kelompok tertentu harus dibayat. Nah, mereka itu menyalahgunakan itu. Dibayat di depan imamnya. Itu mah sebenarnya untuk duniawi itu mah. Hati-hati itu mah aliran sesat, nggak bisa. Orang mau masuk Islam itu disyaratkan oleh siapa aja bisa ya, nggak perlu oleh imam gitu kan. Itu dari pecahan Syiah itu yang begitu, selalu mensyaratkan harus bayat gitu, mempergunakan ajaran istilah-istilah agama itu ya, seperti para teroris gitu, mereka dibayat, makanya mereka jadi merasa terikat sendiri gitu, padahal nggak wajib taat sama imam-imam seperti itu ya. Wajib itu sama ulama kan itu maksa ke orangnya. Nah ya imam gitu kan, sama tujuannya politis. Jangan ya kalau ada orang ngajak-ngajak orang bayat Islam kita ini biar sah, katanya harus di syahadat di depan imam nah masih ya udah tinggalin aja itu bener. Emang namanya teh boga surga. Oh jangan percaya aja kan gitu lah, udah kita mau sholat tiap sholat syahadat namanya bayat mah. Nah, hati-hatilah ya, bisa ada teman kamu nu teu hafalin bacaan ulah ada ai gitu tong sieun gitu nya, ada Islam terbuka anu kitu mah kan tertutup ajaranna oge. Dari geus aya masalah mah ge saling hujat tuh di medsos Bapak sering baca di itu. Bangsa naon Islam jamaah nu karatu nya akhirnya membuka diri kan mereka itu ngeluh gitu kan, karena memang ajarannya menyimpang sih, naudzubillah min dzalik ya. Mungkin itu aja, Ian. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Tapi bisa dimengerti kan maksudnya ya? Iya. Ya kita belajar sedikit-sedikit aja yang penting dipahami ya. Tapi harus sering dihafalkan. Bagusnya kalau kamu latihan, ditulis nih apa yang Bapak ajarkan itu kamu ingat, tulis. Jadikan satu makalah gitu kan ya. Nanti ketahuan gitu. Ya kalau udah syukur ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.